Ya, sementara ini kita masih melakukan pendalaman, ya, artinya terkait dengan peran-peranan mereka, terus juga terhadap pelaku-pelaku yang kita amankan, tentunya masih kita lakukan pendalaman. Untuk Karen dong, gimana perasaannya mau udah ketemu? Gimana Pak? Perasaannya gimana mau udah ketemu? Bersyukur sekali, dan ini yang menjadi kagum buat saya karena tim kepolisian dari Polsek Metro Setiabudi cepat sekali, tanggap sekali, sigap sekali. Ini di luar dari perkiraan saya sebenarnya. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, ini pengalaman saya pertama, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya buat semua masyarakat untuk lebih berhati-hati. Namun saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Jakarta Selatan, khususnya Polsek Metro Setiabudi, buat bantuannya, buat kerja kerasnya. Karena ya hari ini teman-teman bisa melihat sendiri mobilnya utuh, walaupun saya belum lihat ya nanti sampai dalam gimana. Jangan sampai setirnya hilang. Kemarin Pak Kapolsek juga sudah, setirnya hilang, bercanda dia. Tapi sekarang kita bisa lihat sama-sama mobilnya utuh, baik. Ini menjadi pembuktian bahwa teman-teman kepolisian memang betul-betul bisa membantu kita, dan sungguh saya bisa bersyukur dan terima kasih buat semua juga teman-teman media, semua sahabat-sahabat saya ini, khususnya Bang Sandi Arifin juga di sini yang dari awalnya orang pertama yang saya telepon pagi-pagi. Saya lagi syuting pagi-pagi Ambiar waktu itu, dan Bang Sandi langsung bilang siang ini kita langsung melapor ke Polsek Setiabudi. Itu aja. Ketemu sama pelaku itu gimana caranya? Melalui orang kah atau melalui yayasan kah? Oh, itu sudah saya jelaskan ya. Jadi saya kenal Bapak ini dari sahabat saya, teman sekerja sebenarnya. Sahabat saya ini seorang fashion stylist. Jadi Bapak ini dipakai sesekali, bukan supir pribadi. Sesekali dipakai untuk pekerjaannya teman saya kalau memang lagi sibuk sekali dipanggil. Makanya kenapa saya bisa menerima supir ini, karena dia punya kepribadian yang baik katanya. Jadi tidak pernah ada kasus, tidak pernah ada masalah. Dan tentunya sahabat saya ini mau menolong saya, karena kan teman-teman tahu kalau saya baru pulang dari Korea kemarin, 16 hari saya di Korea. Waktu saya pulang, supir saya yang lama mengundurkan diri sebelum saya pulang, maksud saya. Jadi sampai di Jakarta saya cuma bilang sama manajemen saya butuh supir karena hari Senin saya sudah kembali ke TV. Nah, supir inilah di hari Selasa tanggal 19 September mulai kerjanya sama saya gitu. Dan tadi kan udah ketemu lagi nih, mungkin ada perubahan apa di dalam diri ketika melihat pelaku? Perubahan apa maksudnya? Ya perasaannya mungkin seperti apa? Perasaan saya atau dia? Perasaan Saya. ya. Wah, ini campur aduk, capek sebenarnya saya Pak. Saya capek sekali karena nggak pernah terpikirkan kalau saya tuh harus berurusan yang cukup panjang. Yang membuat saya juga capek tuh maksudnya saya sebenarnya nggak mau berurusan dengan kasus seperti ini. Tapi mungkin dengan kejadian ini bisa jadi inspirasi kan buat semua teman-teman untuk lebih berhati-hati. Kalau ditanya saya ketemu Bapak ini gimana perasaan saya, awalnya kesel memang. Malah sebelum ketemu tuh saya marah tentunya. Tapi waktu saya ketemu, wah itu campur aduk ya. Karena dia orang tua, tua sekali bahkan. Jadi saya malah diingatkan, saya bingung juga kemarin waktu kalau manajer saya marah, tapi saya duduk di sebelah manajer saya mau nangis melihat Bapak ini. Karena gak nyangka gitu, usia kan gak panjang, beliau udah tua banget gitu. Jadi saya ngerasa, saya coba bertanya sama dia kenapa saya gitu. Dan kenapa baru sekarang gitu dia melakukan itu, karena dia udah tua sekali. Jadi kalau ditanya saya ada kasihannya, saya ada marahnya,
Tapi ini dia pergumulan saya nih sekarang ini untuk bertanya sama diri saya dan berdoalah. Karena memang saya diberikan waktu gitu untuk berpikir keputusan apa nantinya yang harus saya lakukan. Saya juga lagi ngobrol sama banyak teman-teman. Ya, yang penting mudah-mudahan ini jadinya baiklah. Itu aja. Nah, pertanyaannya bagus banget, Mbak. Tadi siang saya pulang dari syuting, saya kan punya karyawan, seorang stylist juga. Dia merekomendasikan supir dari teman mamahnya. Kalau ditanya trauma, saya ada traumanya. Tapi saya tadinya mau gini, ntar dulu ya saya mau telepon Bang Sandi. Masa mau kalau urusan karyawan baru saya harus telepon lawyer saya, kan nggak lucu. Tapi kalau ditanya trauma, sebenarnya pasti nggak bohong ada traumanya, Mbak. Karena gini, saya tuh kemarin berpikir, saya tuh nggak mau tinggal di rumah, saya mau tinggal di apartemen biar aman. Dan juga supaya dekat sama stasiun televisi saya. Tapi karena saya berpikir kalau tinggal di rumah kan langsung pagar keluar gitu. Ini tinggal di apartemen tetap juga kebobolan. Jadi kan sebenarnya yang saya harus introspeksi adalah saya dan manajemen saya. Berarti kita harus buat SOP dan cara menerima karyawannya harus jauh lebih baik lagi. Nggak bisa cuma KTP, nggak bisa cuma SIM. Ternyata harus kakak, harus difoto orangnya, bahkan survei dulu rumah orang itu di mana, beneran nggak rumahnya di sana. Ini pengalaman besar nih buat saya sekarang. Nah, tadi siang saya ditawarkan tersebut, saya nggak mau hidup dalam trauma sebenarnya, karena saya butuh. Saya nggak bisa kerja sendiri, Mbak. Saya percaya kalau sukses itu karena sendirian. Saya punya tim, itu karena saya percaya saya bisa jadi sekarang karena saya harus juga jadi berkah buat banyak orang. Nah, saya mau lagi sebenarnya, makanya tadi siang saya bilang, oke, baik, coba deh kita temui, mungkin saya bisa punya supir lagi. Gitu. Pak Karen tadi kan bilang lagi bingung ke depannya mau gimana terhadap si pelaku ini, apakah itu ada buka jalur damai, bagaimana Pak Karen? Kasih saya waktu ya. Kasih saya waktu nih, teman-teman dari kepolisian, Bang Sandy juga bilang, Kak nggak perlu jawab sekarang, pasti ada waktu. Jadi nanti Bapak Kompo juga teman-teman kepolisian di sini nggak usah buru-buru, udah nggak apa-apa. Makanya saya bilang sama Bang Sandy kemarin, Bang, saya berdoa dulu ya, terus dia bercanda malah. Dia berdoanya 24 jam ya, biar dapat jawab. Ya saya kasih waktu ya, Mbak. Saya kasih waktu. Minta maaf, dia minta maaf, dia menunduk, dia minta maaf. Tapi kemarin waktu dia harus kembali lagi ke sel, saya bilang, Bapak harus tahu ya, saya maafkan Bapak. Ini secara pribadi, tapi Bapak harus terus bertanggung jawab dan melakukan proses ini. Biar teman-teman dari kepolisian terus melakukan proses tersebut, dan Bapak harus bertanggung jawab. Karena ini di dalam media pun juga harus bisa melihat bahwa ada pertanggungjawaban gitu. Ya? Boleh dilihat barang buktinya? Pak Kapolsek sekalian dijelasin aja. Baik, ya. Ini adalah, sebentar kita tunggu ya.
Baik, ini adalah plat palsu yang digunakan pelaku untuk mengaburkan identitas asli daripada kendaraan milik saudara Karen Delano. Ya. Jadi ini digunakan pada saat mobil berpindah tangan. Ini adalah STNK. Jadi STNK saudara Karen juga turut dikuasai karena disimpan di dalam kendaraan. Dan juga uang tunai 900.000 sisa daripada hasil penjualan, ya, hasil penjualan daripada unit kendaraan merek Karen. Nah, itu handphone yang digunakan oleh para pelaku untuk berkomunikasi. Ya, jadi sebelum melakukan atau melarikan kendaraan milik saudara Karen, yang bersangkutan atau pelaku ini sudah berniat dengan memberi informasi juga foto-foto kendaraan untuk dijual. Jadi untuk dijual di hari kelima saat bekerja dengan saudara Karen Delano. Jadi sudah diniatkan. Jadi handphone tersebut merupakan barang bukti dari hasil kejahatan atau proses kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Dan tidak menutup kemungkinan dengan pola yang ada, ini adalah merupakan sindikat. Karena mereka satu sama lain sudah melakukan permufakatan atau komunikasi terlebih dahulu sebelum menggelapkan kendaraan. Jadi sekali lagi, kami dengan pola yang ada ini merupakan bagian daripada sindikat penggelapan kendaraan bermotor dengan modus supir pribadi. Itu aja. Pesan buat masyarakat apa, Pak Kapolsek, supaya terhindar dari kejadian ini? Ya, tentunya pesan kami dari kepolisian agar selektif dan berhati-hati untuk menerima seseorang bekerja, dan paling utama adalah memiliki identitas, mengetahui identitas, karena dengan identitas tersebutlah kami dapat memulai proses penyelidikan hingga dilakukan pengungkapan. Ya, tentunya ini seluruhnya adalah kerjasama dari tim dan juga pelapor yang memang memberikan informasi yang sangat penting buat kami melakukan pengungkapan. Demikian. Cukup ya? Ya. Terima kasih. Ya. Oke, Pak. Seperti viral bahwa ternyata untuk jabatan pernikahan Dewi kita sama Kang Arman masing-masing pernah selingkuh. Nah, tapi yang aku mau tanya kan ini temen gue. Gue harus ke atas lagi. Ya, nanti baliknya aja. Iya nanti. Bentar ya, siap. Ke atas kan? Iya. Sekarang. Bentar ya, siap. Maksudnya mau tanggapan dari sisi teman aja kan? Mas Arman Maulana temen gue. Iya makanya gitu. Apa gue? Emang nggak tahu? Ya maksudnya bukan itunya kan. Jadi dari sebelum di mobil sudah di mobil aja kali ya. Kan kemarin sudah kalau bahwa mereka sempat ada masalah. Ternyata mereka bisa. Jujur aja. Oke, kemarin sempat viral pengakuan dari Teh Dewi kita bahwa ternyata di pernikahannya sebelum ini pernah terjadi skandal perselingkuhan dari Kang Arman. Nah, tapi mungkin dulu sebagai sahabat, dulu sebagai teman, sempat kaget nggak sih melihat? Nggak tahu malah aku cerita ini
sama sekali. Kan aku juga sama Teh Dewi dekat. Nggak pernah cerita itu sih sama aku. Ini berita di mana ini? Teh Dewi sendiri ngomong di salah satu podcast. Oh, ya nggak pernah sih. Aku sama Teh Dewi kan deket banget, jadi Teh Dewi juga nggak pernah menceritakan itu. Cuma memang Teh Dewi cuma pernah bilang kalau ya dalam rumah tangga harus sama-sama kuat gitu. Teh Dewi itu soalnya orang yang sangat independen, dan dia cuma bilang gue tuh adalah istri yang nggak pernah banyak minta. Dia cuma ngomong gitu doang, tapi dia nggak pernah menceritakan kalau pernah punya kejadian yang tragis dulu-dulunya sih. Tapi kemudian yang menjadi perhatian masyarakat adalah dengan begitu banyaknya permasalahan, mereka berhasil memasuki usia pernikahan yang ke-30 mungkin sebagai Bagus lah, bagus banget karena tugasnya public figure tuh sebenarnya bagaimana bisa memberikan inspirasi untuk kuat dan menjalankan rumah tangga dengan baik gitu kan. Karena bagaimanapun juga kan jadi public figure tuh susahnya adalah kan kita kan selalu disorot, menjadi contoh buat masyarakat. Nah, Teh Dewi sama Kang Arman tuh baik banget, baiknya luar biasa, dan mereka tuh apalagi Teh Dewi gitu ya, very sincere woman. Dia tuh kalau sama aku tuh ngejagain banget juga. Kemarin kan aku juga ke Korea juga karena dia yang bawa. Jadi aku sih percaya mereka berdua memang pasangan yang benar-benar udah ditakdirkan bersama lah gitu. Jadi ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa, karena Kang Arman juga baik banget gitu. Sering banget kita ketemu. Kalau Kang Arman sih biasanya ketemunya di studio saya ya, kalau kita syuting bareng. Tapi kalau bareng sama Teh Dewi tuh mereka kayaknya adalah pasangan yang sangat serasi ya, yang juga semakin tua semakin harmonis. Satu lagi Surya, melihat sekarang hubungannya Kang Arman dengan Teh Dewi sendiri, sebagai sahabat mungkin pernah melihat nggak sih keromantisan apa sih yang mereka tunjukkan ke teman-teman? Enggak lah, romantisan apa, orang udah tua juga mereka pasangannya kan. Tapi ya bahasa cintanya pasti selalu berasa buat kita temen-temennya. Apalagi caranya Teh Dewi, kan Teh Dewi perempuan banget ya. Maksudnya ya kelihatannya kalau dia sangat peduli sama keluarga, suami dan anak-anaknya gitu kan. Anak-anaknya juga sekolahnya di London ya, jadi bagus gitu. Mereka nggak, mudah-mudahan selalu harmonis lah. Thank you ya Kak. Makasih ya. Masa sih?